Halo semesta, gimana kabar kalian? Hari ini aku mau bahas bisik lagi, bahas kisah-kisah unik yang kali ini datang dari China, yang lagi viral banget. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah lihat ya, seliweran di FYP ya, foto dari ini nih. Ini sebenarnya dia tuh siapa sih dan kenapa kok jadi viral banget akhir-akhir ini? Mari kita bahas di video kali ini. Jadi guys, orang yang kalian lihat berseliweran di FYP kalian, yang fotonya ini nih, dia itu namanya Hongji. Dia adalah sebenarnya seorang laki-laki yang memang berdandan menjadi wanita ya. Jadi dia pakai wig, terus pakai bedak tebel banget gitu. Dan dia sering banget melakukan live streaming dengan mengatasnamakan bahwa dirinya ini adalah seorang janda berumur 30 tahun gitu ya, yang lagi kesepian ceritanya. Jadi butuh belayan. Nah, jadi di live streamingnya itu memang dia itu tujuannya cari cowok guys. Dia memang terang-terangan. Jadi dia yang ngomong kalau aku ini janda berumur 30 tahun dan aku ini kesepian. Buat kalian cowok-cowok yang mau nih nemenin aku bisa datang loh ke apartemen aku gitu guys. Jadi memang belak-belakan gitu ya. Cuman biasanya kalau misal orang yang belak-belakan kayak gitu alias ya open BO lah ya kita sebutnya, itu kan stigmanya negatif ya. Mereka nggak mau terang-terangan gitu kan. Nah, tapi kok si Hongji ini malah terang-terangan tuh ngomong dan mempersilahkan orang datang ke apartemennya. Karena dia tuh berusaha membentuk citra seolah-olah dia ini emang benar-benar cuman kesepian aja guys. Jadi bukan berniat open BO cari uang, tapi emang butuh teman. Makanya dia pun dengan mudah mempersilahkan siapa nih yang mau temenin gue, silakan datang ke apartemenku. Dan dia nggak memberi syarat yang berat. Syaratnya cuman bawa buah tangan yang ringan aja kayak misal buah atau mungkin minuman gitu ya, atau mungkin apalah sayuran gitu. Jadi cuma oleh-oleh buah tangan aja gitu. Nah sekarang siapa yang nggak mau coba ditawarin untuk bisa datang ke apartemen wanita cantik gitu kan? Syaratnya pun mudah, tempat udah ada nih, udah apartemen kan nggak perlu sembunyi-sembunyi, nggak perlu cari hotel, nggak perlu keluar duit buat sewa tempat gitu kan. Terus syaratnya pun mudah, cuma tinggal bawa buah tangan, siapa yang nggak pengen gitu kan. Akhirnya banyak banget cowok-cowok yang memang berniat dan mau untuk datang ke apartemennya si Hongji ini. Jadi laki-laki ini mau datang ke apartemennya Hongji, tapi mereka nggak tahu sebenarnya kalau misal si Hongji ini laki-laki. Karena kalau di live streaming, Hongji ini pakai filter, jadi emang kelihatan cantik guys, kelihatan wanita aja. Dan suaranya pun, dia kan tutur katanya tuh soft spoken gitu ya, jadi lembut, ya lembut lah, kayak wanita lah. Dan kalau di aplikasi atau live streaming itu kan dia bisa suaranya diubah, jadi emang kelihatan kayak wanita. Tapi dalam real life-nya mereka belum tahu nih kalau si Hongji ternyata laki-laki gitu kan. Cuman karena tadi tuh di gimmick di media sosialnya udah kuat banget bahwa si Hongji ini adalah wanita cantik, soft spoken, halus, lembut, keibuan gitu ya. Jadi orang-orang yang datang pun ya gas aja gitu loh, mereka nggak ragu, nggak berpikiran aneh-aneh juga gitu kan. Nah, singkat cerita, orang-orang yang udah tertarik nih akhirnya beneran datang ke apartemen gitu kan. Biasanya mereka datang udah bawa tentengan tuh, terus si Hongji bukain pintu, terus si cowoknya kan ngasih tuh tentengannya ke Hongji gitu kan. Nah, si Hongji ini dia pakai masker guys, tapi walaupun pakai masker, dia tuh udah kelihatan gestur tubuhnya tuh cowok banget, yang mana dia tuh keker, tinggi, badannya gede gitu. Bahkan beberapa cowok yang datang nih, dia lebih kecil dari si Hongji. Jadi kan yang pasti kan udah tahu ya kalau si Hongji ini cowok gitu loh. Walaupun pakai wig, walaupun pakai bedak tebel banget ya, siapa yang nggak tahu dengan perawakan seperti itu gitu kan. Cuman pertanyaannya kok mereka tetap lanjut walaupun udah ngerti nih ternyata si Hongji cowok gitu kan. Ternyata rahasianya adalah si Hongji ini dia tuh memperlakukan tamu-tamu yang datang tuh dengan treatment yang spesial guys. Jadi begitu datang nih, terus tadi kan buat tentengan tuh, terus dikasihin kan, terus disambut gitu, ganti pakai sandal yang di dalam rumah gitu kan, terus ditanyain gimana, capek nggak, jadi macet nggak, kayak gitu, terus duduk dulu dikasih minum. Jadi kayak seorang suami yang pulang terus disambut istrinya gitu. Jadi treatmentnya tuh udah spesial gitu kan. Makanya orang-orang yang datang pun walaupun mungkin kaget ya pertama lihat, udah kok gede banget gitu kan, badannya keker gitu kan. Cuman mungkin karena treatmentnya yang halus, lembut, spesial kayak gitu, mereka jadi kayak oh ya udahlah. Apalagi kan memang Hongji ini kan kalau di media sosial dia emang udah uh, stigmanya tuh udah wanita cantik, keibuan. Jadi orang yang datang pun juga udah pasti udah bawa nafsu gitu kan. Jadi ya udahlah, kepalang tanggung gitu kan, yang penting hajar aja. Apalagi dengan treatment Hongji yang lembut kayak tadi gitu.
Bahkan setelah kasus ini viral nih guys, beberapa korban alias cowok-cowok yang tadi datang ke apartemen tuh setelah ditanyain gitu ya, ternyata mereka tuh banyak yang menganggap bahwa Hongji ini tuh kayak psikolog mereka gitu guys. Jadi emang mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan saran, memberikan support, yang mana berarti bisa aja mereka nih sebenarnya nggak doyan ya sama laki-laki, cuman mereka tetap stay di apartemennya Hongji karena mereka kayak merasa kebutuhan batinnya tercukupi, didengarkan, tidak dibantah, kemudian dikasih support kayak gitu. Jadi mereka kayak ngerasa punya pundak untuk bersandar gitu ceritanya guys. Ya walaupun faktanya dari beberapa orang yang datang itu nggak semuanya nggak waras kayak gitu sih. Jadi beberapa ada guys yang datang tuh begitu buka pintu lihat Hongji dia kaget kan, loh kok ternyata laki-laki, terus akhirnya ditinggal gitu, ada yang pergi, ada bahkan ada yang memukul Hongji saking kagetnya. Jadi ya sebenarnya ini nggak ada paksaan ya, jadi yang tetap stay di situ pun sebenarnya juga nggak yang tiba-tiba dibius atau dikasih obat di gimana ini, enggak ya, karena emang mereka atas kemauan mereka sendiri pun kalau mereka nggak mau ya mereka pergi gitu guys. Cuman kalau kita lihat dari skemanya begitu, terus kenapa kasusnya jadi viral? Toh juga mau sama mau kan akhirnya. Ternyata yang bikin kasus ini viral karena ternyata semua kegiatan yang ada di kamar itu, semua kegiatan dewasanya tuh direkam sama si Hongji guys. Makanya kalau kalian lihat cuplikan-cuplikan atau foto-foto screenshot yang ada di berseliweran di dunia maya kan, dia angle-nya sama kan, kayak HP-nya tuh ditaruh di balik wastafel gitu. Jadi emang tamu-tamunya ini nggak ngerti kalau kegiatan mereka tuh direkam gitu. Dan setelah direkam, rekamannya ini tuh dijual sama Hongji ke situs-situs online yang memang ada membershipnya. Jadi per orang tuh mereka harus bayar sekian ratus ribu rupiah ya kalau dirupiahin, itu untuk bisa berlangganan dan menonton video-videonya, salah satunya videonya Hongji ini. Jadi yang bikin kasus ini meledak viral adalah karena kegiatan dewasa yang ada di kamar itu, yang ada di apartemennya Hongji ternyata direkam sama Hongji secara diam-diam. Dan rekamannya itu diperjualbelikan di situs-situs online yang emang kalau mau nonton tuh ada membershipnya guys. Jadi emang dijual gitu videonya. Makanya kenapa Hongji ini tidak memberikan syarat atau bayaran yang tinggi gitu ya untuk orang yang mau datang ke apartemennya, cukup bawa tentengan aja, nggak bahkan dia beberapa kali mau dibayar tuh nggak mau guys, dia menolak karena ternyata ya itu dia udah dapat uang yang lebih gede dari perjualbelian video tadi gitu di situs online tadi gitu. Nah ini yang nggak diketahui dari para tamu-tamu yang datang, mereka nggak tahu kalau kegiatan mereka direkam bahkan sampai diperjualbelikan. Nah, awal mula terkuaknya kasus ini adalah karena kan yang tadi yang datang ke apartemen tuh banyak ya guys, sekitar 1.600-an file yang ditemukan. Walaupun beberapa di antaranya emang akhirnya pulang sih, menolak gitu kan. Cuman yang berhasil stay di situ tuh, itu kan akhirnya videonya dijual tuh. Nah, akhirnya banyak orang yang mengenali tamu yang ada di video tersebut. Kayak, loh ini kan temennya temen gue, loh ini kan pasangannya temen gue, ini kan saudara gue, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama kali tahu tuh malah orang-orang yang kenal sama cowok-cowok yang ada di video itu, bukan tamu-tamunya sendiri. Karena cowok-cowok yang ada di video itu kan mereka juga nggak ngerti ya kalau bakal direkam gitu loh. Jadi mereka pun nggak kepikiran atau nggak nyari-nyari guys. Malah terkuaknya tuh dari orang-orang yang mengenali cowok-cowok yang ada di video itu, yang akhirnya kesebar. Terus akhirnya kan pada tahu nih orang-orang yang ada di video, loh kok ternyata aku direkam gitu kan. Padahal kan banyak juga orang-orang yang ada di video itu udah punya istri, udah punya anak, udah punya tunangan, atau mungkin masih single ya, tapi dia punya jabatan dan lain sebagainya. Ya kan akhirnya malu karena wajah mereka bener-bener terpampang nyata gitu. Nggak ada sensor guys. Dan karena kasus ini viral, jadi videonya tuh bisa kesebar dan diakses siapapun, nggak usah bayar. Itu yang bikin mereka makin malu, dan banyak juga yang akhirnya diceraikan sama istrinya, gagal menikah, bahkan sampai dipecat dari pekerjaannya. Maka dari itu orang-orang yang merasa jadi korban nih, tamu-tamu yang tadi yang nggak ngerti kalau mereka direkam, akhirnya mereka berbondong-bondong ngelaporin si Hongji ini ke polisi. Jadi si Hongji ini bisa dibilang dilaporinnya karena nyebarin video itu tadi guys, bukan karena nipu
identitas bahwa sebenarnya Hongji ini laki-laki, itu nggak masalah sebenarnya, karena di mata mereka kan beberapa ada yang stay ya, bahkan beberapa tuh ada yang balik-balik lagi, jadi bukan cuma sekali gitu. Jadi yang mereka permasalahkan bukan soal identitas si Hongji ini, tapi soal videonya kok divideoin terus dijual lagi kayak gitu. Nah akhirnya kepolisian Cina pun nih berusaha nih mencari satu persatu orang yang ada di video tersebut untuk dimintai keterangannya. Dan apalagi ini kan si Hongji bisa dibilang berarti udah berhubungan sama laki-laki banyak banget ya, mungkin ratusan atau bahkan 1000 lebih gitu kan. Berarti ada peluang nih akan ada penularan penyakit menular seksual. Nah di Cina sendiri kalau misal menularkan penyakit seksual menular seperti itu ada pasalnya guys. Makanya ini lagi diselidiki sama polisi. Si Hongji ini bersih atau dia punya penyakit itu gitu. Karena kalau misal dia terbukti punya penyakit, dia bakal kena pasal berlapis. Selain karena menyebarkan video, juga karena menyebarkan virus itu tadi gitu. Nah, si polisi ini sampai saat ini sudah berhasil mengumpulkan sekitar 200 pria yang benar-benar datang ke kantor polisi dan mengkonfirmasi bahwa mereka itu iya yang benar yang ada di video dan bersedia membuat laporan. Tapi sisanya masih belum bersedia datang ya, mungkin karena malu ya guys ya. Mereka kan udah punya istri, udah punya anak, udah punya kehidupan gitu kan. Kok wajahnya terpampang nyata nih melakukan sesuatu yang tidak semestinya sama si Hongji. Jadi beberapa juga keberatan untuk datang gitu. Tapi polisi menghimbau untuk ya udah deh kalau nggak mau datang, lu tes mandiri aja deh bersih atau ada penyakit menular seksual itu tadi. Karena dari 200 pria yang datang, beberapanya terkonfirmasi guys punya penyakit menular seksual itu tadi. Nah ini kan perlu diselidiki lagi nih. Ini dia datangnya dari Hongji atau emang dia dari awal udah punya penyakit itu. Nah makanya bikin kasus ini viral berlipat-lipat ya karena itu tadi. Yang pertama kok bisa ada cowok nih yang dandan kayak cewek padahal perawakannya kayak gitu udah cowok banget dan tamu-tamunya tetap mau gitu. Padahal di video itu kita bisa lihat guys bahwa tamu-tamunya ini banyak loh yang masih muda, yang ganteng, yang badannya tuh six pack karena dia mungkin pelatih gym dan lain sebagainya gitu ya. Artinya kalau misalnya dia mau cari cewek tuh bisa aja gitu loh guys. Tapi kok mau sama si Hongji ini, itu yang bikin kasus ini tuh viral banget. Dan yang kedua adalah yaitu tadi, karena kan banyak orang-orang yang merasa dirugikan ya, karena wajahnya terpampang nyata dan mempengaruhi akhirnya kehidupannya. Ada yang diceraikan, ada yang dikeluarkan dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah karena penyebaran virus ini nih, ini masih dalam proses penyelidikan. Karena kalau emang terbukti nih si Hongji ini menularkan, artinya dia bakal kena pasal berlapis. Setelah polisi melakukan penyelidikan yang menyeluruh, kita baru tahu bahwa ternyata Hongji ini punya nama asli yaitu Jio, yang mana dia itu umurnya aslinya adalah 38 tahun, yang mana tadi kan dia ngakunya 30 tahun ya guys ya. Ternyata dia 38 tahun dan sebenarnya udah punya anak dan istri guys. Tapi istrinya ini sudah meninggal dan anaknya sekarang udah gede tinggal di luar negeri gitu. Makanya Hongji ini tinggal sendiri gitu kan. Akhirnya dia mungkin ya karena kebutuhan biologis dan lain sebagainya, terus dia menemukan peluang juga bahwa oh ternyata ini tuh bisa loh dijadikan ladang cuan gitu kan. Akhirnya terpikirlah itu ide gila yang mana live streaming dan bikin video tadi itu udah jadi pekerjaan utamanya si Hongji. Karena dia niat banget guys, kayak katanya tuh dia bangun pagi untuk makeup selama 2 jam sebelum melakukan live streaming gitu. Jadi emang niat gitu. Dan beberapa tamunya itu kan ada yang dari luar negeri ya, jadi ngobrolnya tuh harus pakai bahasa Inggris kan, nggak bisa pakai bahasa Cina gitu kan. Dan Hongji ini ternyata belajar bahasa Inggris guys, jadi dia bisa bahasa Inggris, tujuannya supaya bisa membuat nyaman dan ngobrol sama tamunya yang luar negeri kayak gitu. Jadi emang niat dan emang ini tuh jadi sebuah pekerjaan aja buat Hongji. So itu tadi guys cerita dari Hongji yang kalau dipikir sebenarnya nggak masuk akal ya, cuman itu ternyata ada gitu loh guys. Dan yang tertipu pun kan nggak sedikit ya, udah 1.600 laki-laki gitu. Artinya sebenarnya itu pelajaran juga sih buat kita bahwa apa yang ada di media sosial itu kadang nggak selamanya benar. Gimana guys menurut kalian? Ini tuh terjadi karena Hongjinya yang terlalu pintar memainkan psikologi orang atau cowoknya aja yang nggak punya batasan gitu, jadi gampang dimainin gitu. Komen di bawah ya pendapat kalian. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa komen, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Nanti aku akan bacain cerita-cerita selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.